Ini adalah hari pertama latihan seluncur es. Dan langsung dinyatakan pelatih bahwa dia tidak bisa, pengendalian tubuhnya sangat buruk, dan kakinya juga tidak cukup lurus. Bila ia lelaki, kami masih bisa mempertimbangkannya. Tapi ibunya berkata kepadanya, pelatih bilang kamu ada bakat. Mereka tidak tahu harus mengajarimu apa. Tapi aku sudah terjatuh. Terus kenapa? Kamu lihat mereka, pasti mereka juga pernah terjatuh. Ibunya menggunakan kebohongan untuk mempertahankan kepercayaan diri anaknya. Dengan ini juga mengubah kehidupannya. Tapi ibunya tidak lama kemudian meninggal. Sang gadis tidak berdaya duduk di rumah sakit sambil menangis. Dia kehilangan satu-satunya keluarganya. Kemudian ia pun dibawa pulang oleh tantenya ke rumah. Di malam hari ia tidak tahu kenapa tidak bisa tidur. Kemudian ia pergi ke tempat latihan seluncur es. Dan hal ini dilihat oleh pelatih. Ia melihat dia tidak berhentinya terjatuh, tapi tetap terus bangkit lagi. Pelatih pun menyuruhnya untuk datang besok ke sekolah. Asrama sekolah sangat ketat. Saat makan harus baris dengan rapi. Menunggu gurunya mengatakan perintah. Semuanya harus duduk berbarengan. Tiap hari juga harus melakukan latihan ketahanan tubuh yang tinggi. Bahkan ikat tali sepatu pun harus berlomba. Nadia yang baru masuk nilainya berada di paling rendah. Tapi dia pantang menyerah. Tiap hari setelah membuka mata langsung mulai untuk latihan. Kemudian seluncur es. Seperti ini berlalu selama 4 bulan. Nilainya di setiap aspek mendapatkan nilai paling tinggi. Tapi ini membuat murid lain merasa iri. Di saat ia tidur, mereka mengambil sepatu seluncurnya, lalu mengotak-atik pisau di sepatunya. Keesokannya di hari penilaian, Nadia yang pertama untuk tampil. Tapi ia terjatuh. Tapi dia tidak terganggu usaha latihan kerasnya, sehingga dia sudah memikirkan bila terjadi hal seperti ini. Dia seperti peri di atas es, melewati penilaian dengan sempurna. Beberapa tahun kemudian, ia telah menjadi pemain skater papan atas. Tapi pasangannya masih berada di level bawahnya. Sehingga pelatih berkata, pasangan ini semua mengandalkan Nadia untuk mencapai kehormatan yang lebih tinggi. Pelatih menyarankan seorang pemain pria yang hebat. Nadia pergi untuk melamar. Tapi saat di sana, ia ditipu oleh pemain lain, membuatnya terjatuh. Tapi ini tidak mempengaruhi penampilannya. Dengan cepat ia menarik perhatian semua orang. Pemain pria melepaskan bajunya dan berjalan ke depan Nadia, ingin berseluncur bersamanya. Pertama kali dipasangkan, keduanya saling diam. Dengan begini Nadia pun terpilih. Sejak itu mereka mulai memenangkan perlombaan. Tiap perlombaan dan hubungannya membuat keduanya saling jatuh cinta. Mereka penuh percaya diri untuk memenangkan lomba dunia. Tapi di saat latihan terjadi kecelakaan. Pacarnya ingin terus mencoba teknik yang mereka tidak pernah lakukan. Keduanya pun terjatuh, dan Nadia terjatuh ke dalam air. Untungnya ia tertolong. Sayangnya bagian bawah tubuhnya lumpuh. Dalam sekejap pacarnya mengganti pasangan dan memutuskan kontak dengannya. Pelatih membawanya kembali ke sekolah. Tapi Nadia frustasi. Dia kehilangan kedua kakinya, hal paling berharga yang dimiliki seorang skater. Wanita ini datang untuk melerai. Tapi ia malah terpukul. Dia berdiri seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Lalu berkata ke pelatih, bisakah kamu melarangnya berlomba untuk sementara waktu? 2 bulan. Ada hal lain yang ingin kuberikan kepadanya. Dia ternyata adalah Gorin. Dia menyuruh Gorin untuk membantu Nadia bangkit. Tapi keduanya baru bertemu sudah langsung berkelahi. Gorin tidak memedulikannya, dan langsung menariknya ke atas es. Di perjalanan pulang, kebetulan bertemu dengan pelatih. Mau ia mencari alasan apapun, pelatih tetap memberikannya perintah yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dia suatu hari tidak bisa berjalan. Maka kamu suatu hari juga tidak bisa bermain hoki es. Ia yang tidak bisa apa-apa pun kembali lagi ke sana. Melihat Nadia yang sendirian berada di atas es, dia pun tidak tega. Ia segera membawa Nadia pulang ke rumah. Bibinya yang kesal, Gorin pun kembali lagi dan membela Nadia. Keesokannya, ia membawa perlengkapan hoki es dan memakaikannya ke Nadia.
memperlakukan dia sebagai target hidup. Tidak berhentinya menggunakan hoki memukulnya, dan langsung mendorongnya ke bawah di atas es. Untuk mencari kembali perasaannya, aku sangat berterima kasih kepadamu. Akhirnya hal ini membuat Nadia tidak tahan lagi. Dia mengatakan dirinya tidak ingin berseluncur lagi. Tapi Gorin terus-menerus menyemangatinya, bahkan memperlihatkan kepadanya jimatnya. Kemudian ia mencari kembali sepatu es yang diberikan oleh ibu Nadia. Ia mengambil tali sepatu dan menjadikannya gelang, dan menjadikannya sebagai jimat. Kemudian ia mencari cara untuk membuat Nadia bahagia. Tapi ia tidak memperhatikan mobil di jalan. Kemudian kaki Nadia sudah mulai bisa merasakan. Bahkan dokter berkata, ini adalah suatu keajaiban. Gorin pun juga tidak percaya. Ia memijit-mijit kaki Nadia, kemudian mengambil palu. Selanjutnya Gorin mulai membawanya ke tempat fitness untuk latihan. Tiap hari makan telur, lalu terus latihan. Di bawah bimbingannya, Nadia mulai memakai kembali sepatu esnya. Dan perlahan-lahan melalui hari-harinya, keduanya mulai terjalin suatu hubungan. Dan semakin membaik. Kabar pemulihan Nadia juga diketahui oleh pasangannya. Demi mendapatkan emas di perlombaan, ia menemui Gorin, ingin menyuruhnya untuk mundur, dan ingin berbaikan dengan Nadia. Di waktu yang sama pelatih berkata kepadanya, bila ingin menang, ia harus bekerja sama dengannya. Tapi Nadia menolak, karena dia mengerti, yang benar-benar dia inginkan adalah kebahagiaan. Gorin langsung memukul si pria itu. Sangat keren. Ia kelihatannya tidak senang, karena dia juga tidak ingin menghalangi cita-cita Nadia. Ia sendirian berjalan di jalan, dan membayangkan hari-hari bahagia yang ia lewati bersama Nadia. Hal-hal naik dan turun, semuanya terbayang di ingatannya. Nadia sudah meneleponnya berkali-kali, tapi dia tidak mengangkatnya. Malam hari ia mabuk dan pulang ke rumah, lalu mengatakan ingin putus. Juga mengatakan dia hanya merasa kasihan kepadanya. Sang pria sebenarnya sedih. Ia tidak memberikan Nadia kesempatan untuk berbicara. Nadia pun mengembalikan jimat kepadanya, lalu sendirian di dalam kamar dan menangis. Untuk menghilangkan rasa sedihnya, ia mengikuti perlombaan untuk mengobatinya. Dia menemui pasangannya sebelumnya, lalu mendaftar perlombaan tingkat dunia. Semuanya kembali menyoroti mereka, yang akhirnya kembali mengikuti lomba. Perlombaan mengandalkan tekniknya, untuk memperlihatkan penampilan yang sempurna. Tapi di saat langkah terakhir, mereka bertabrakan dan terjatuh. Dan adegan ini dilihat oleh Gorin yang menonton dari TV. Dia langsung ke tempat perlombaan. Setelah perlombaan pertama selesai, dokter menemukan alasan kenapa penampilannya gagal. Itu adalah masalah mentalnya, dan menyarankan Nadia untuk mundur dari perlombaan. Tapi dia bersikeras untuk tetap lanjut. Pasangannya mengatakan bila seperti ini hanya akan mempermalukan mereka. Ia juga memarahinya, mengatakan dia gila. Setelah perlombaan dimulai, hanya penampilan solo dari Nadia. Pasangannya menolak untuk tampil. Gorin pun datang menemuinya, dan memintanya untuk mengikuti lomba. Lalu berikan jimatnya kepada Nadia. Tapi dia sebenarnya tidak ingin melakukannya. Sekarang Nadia sendirian menangis di atas pertunjukan. Dia tidak bisa apa-apa, dan menyuruh pria itu untuk melepas bajunya. Kemudian ia bersama pelatih datang ke atas pertunjukan untuk membantu Nadia. Pertama dia memakaikan kembali jimat kepada Nadia, lalu mengatakan isi hatinya. Semua penonton pun memberikan selamat. Keduanya akhirnya berbaikan dan bersiap untuk tampil. Tapi pihak panitia menolak untuk memutarkan lagu. Dan di saat itu penonton membuka lagu. Berawal dari satu orang lalu semuanya. Keduanya mengikuti alunan lagu, dan memulai penampilan mereka. Teknik Gorin tidak dihitung sempurna, tapi dia mengeluarkan usaha kerasnya. Perlombaan ini sudah pasti tidak ada hasilnya. Tapi untuk mereka sendiri, mereka sudah merasa cukup. Ini adalah film yang diadaptasi dari kejadian nyata. Mereka membuat kita mengerti, hanya dengan pikiran di dalam hati, maka akan ada harapan. Bila ada niat, setiap usaha kita pasti akan melebihi dari yang kita